waktu di Jakarta kan ada sate domba Afrika kan. Jadi waktu aku tugas di Afrika, gue cari tuh, bener nggak ada domba Afrika? Halo Mas Heru. Halo Anton. Gimana Doakan. kemarin main basketnya menang? Menang kita, main basket menang kita. Udah ada ring basket di rumah, masa kalah terus main basket. Tapi gara-gara main basket jadi ini Mas, kangen ini, kadang-kadang suka kilas balik gitu perjalanan di negara mana main basket gitu. Suka kangen gitu nggak Mas sama negara-negara yang pernah dikunjungi sebelumnya gitu, yang kerja gitu? Ya, biasanya kalau kita pergi atau bertugas di satu negara itu pasti ada aja yang unik, yang kita dapat dari negara itu. Kadang ya seneng, kadang yang merasa ngelus dada kalau Iya. sama-sama unik kan, tapi ngelus dada. Yang pasti yang menjadi pemersatu humanitas itu makanan. Aduh, Mas, ngomongin makanan. Makanan susah. Secara itu tempat orang ngumpul lah kalau makan itu. Biasanya pergi ke satu tempat, itu pasti ada. Entah, yuk kita ke sana, kita beberapa mobil gitu driving, terus kita makan. Pas ngobrol itu cerita soal bagaimana kita dapat makanan. Di toko itu loh ada makanan enak. Oh, di toko sana loh ada roti enak atau di sana gitu. Tapi suka ada kontroversial, Mas, makanan betul sih. Tapi kadang-kadang suka ada kontroversial yang maksudnya di satu negara itu tuh khas, tapi di negara lain orang tuh seperti yang betul apa itu dimakan gitu kan kan itu jadi kayak orang suka, tapi dari cobain enak gitu. Iya kan, kultur atau budaya setempat ya. Benar. Jadi ada cerita unik apa kalau Anton? Makanan ini aku tuh suka daging yang dibakar-bakar lah pokoknya, yang sate gitu kan. Sate. Nah, waktu di Jakarta kan ada sate domba Afrika kan. Jadi waktu aku tugas di Afrika, gue cari tuh, bener nggak ada domba Afrika? Sate domba, ya lamb, bahasa Inggrisnya lamb. Beda dengan kambing ya, bukan sate kambing tapi sate domba. Nah, aku punya cerita unik. Gimana? Waktu tinggal di Libya, salah satu makanan yang menurut aku enak itu domba bakar atau kambing bakar. Sama dong kita seleranya domba bakar. Jadi kita beberapa keluarga Indonesia naik mobil, kita pergi kira-kira kalau dari Tripoli ke arah barat, ke arah Tunisia. Nah, di pinggir jalan itu banyak warung-warung kambing bakar atau domba bakar. Pokoknya itulah yang enak itulah gitu kan. Aduh, aku lapar, Mas. Iya, terus modelnya kayak itu loh, pakai areng. Jadi persis kayak gitu, pakai areng, karena arengnya bukan areng kayu di Indonesia tapi areng batok kelapa. Batok kelapa. Nah, unik makanannya enak. Grilled lamb-nya itu delicious lah. Makannya juga pakai sambal. Ya, pakai bukan sambal di saus. Nah, ibu-ibu biasanya bawa sambal sendiri. Tapi makanan situ yang unik kalau di Masrat, di dekat Tripoli itu adalah di warung sebelah kita itu ada domba tergantung gitu lagi dikuliti. Oh iya kan? Jadi begitu dari situ fresh foto langsung ke atas ini. Terus kita nontonin lagi. Iya, jadi baru dipotong, darah sudah ditiriskan, terus dipotong, dikuliti di situ. Tapi ya tidak di tempat kita makan, di sebelahnya gitu. Tapi aku bisa lihat itu kambing itu digantung gitu, karena mereka mau menunjukkan bahwa ini fresh lamb gitu. Tidak bau ya, tidak ada bau.
Iya. Dan seingatku tidak banyak, ada tapi tidak banyak. Jadi itu salah satu cerita unik kalau makanan Tapi di memang Afrika. domba, lem atau kambing, goat itu memang aku suka lah, itu suka lah. Ya, Itu makanan berkolesterol tinggi tapi ya aduh jangan harus saben hari. panas enak banget itu. Jangan saben hari dan pas di fresh langsung dibakar langsung dimakan, nggak dibawa Iya. pulang. Itu enak. Lagi aku di Nigeria juga, aku itu favorit itu namanya Oke, suya. Padahal namanya dipanggilnya suya, di daging bakar oke, suya, suya. oke. Terus itu tuh datang dari daerah utara ya, orang-orang Hausa gitu. Aku punya langganan namanya si Pak Ibrahim, terus telepon, Ibrahim, bawa 1 ekor ke rumah gitu kan. Modelnya kalau di sana tuh, kalau Libya mungkin datang ke warungnya, kalau di tempatku kan kita tinggal di camp, warungnya datang ke rumah. Oke. Jadi dia datang, Bakarnya gimana? Bakarnya diputer itu atau sudah dipotong-potong? Ya pas sudah bisa di. bisa diguling, tapi aku Hmm. biasanya yang pakai arang aja. Jadi tapi Oke. dia udah bawa dagingnya udah dipotong lah. Nanti di Ya, rumah datang dia minta itu. ember isi air, terus dia cuci, terus dia potong. Nggak bau loh, enak loh. Iya, saya kalau ada Tapi satu masakan makanan kambing juga yang hanya keluar pada saat special event yang dimasaknya di bawah tanah. ya aku pernah itu juga Karena kan ya di di gurun itu kan ada heat yang ya ya ada kayak kalau di Indonesia di Papua dimasak pakai betul batu betul betul panas. betul Nah, betul, betul. ini di dalam ini hampir di semua Middle East kayaknya ada, tapi aku lupa namanya. Itu salah satu juga. Itu lamb-nya itu bisa empuk banget memang. Tapi Betul, itu betul, betul. special. Di di Nigeria, Sokoto di utara juga ada, Mas. Di sana kan agak susah untuk dapetin kayu bakar, betul, gurun gitu Ya, kan. ya, Jadi dia ya, ya. pakai panas matahari, taruh di bawah tanah, Ya, Sahara Desert di itu nanti wah, terus itu makan panas. sampai kering sekali itu sampai kalau di itu terus kan bosku orang sana. Jadi kalau misalnya Wah, aku dia lapar. wah balik tuh bawa itu kan, waduh itu udah Enak itu. mantap itu mantap makanan mana kayak Nah, ini enak banget udah enak lah itu tinggal bawa nasi panas aja udah menyenangkan sudah itu tapi betul mas memang betul begitu ada makanan kayak bosku datang gitu kan dia dari utara datang ke Port Harcourt habis acara keluarga misalnya dia baru ngawinin anaknya ulang tahun dibawa ya gitu kita kumpul ada nasi makan ngobrol kayak ya. bonding kerjanya enak kadang-kadang ya ada hubungan 1 2 tentang kerjaan tapi umumnya jadi kita tahu sama satu sama lain belajar Ya. budaya itu memang memang itulah apa Makanan lah pemersatu manusia betul itu betul sebenarnya. betul Mm-mm. betul betul asik tuh itu. Jadi kalau kalau datang ke satu tempat, cobain enak-enak. Betul 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 tapi Nah, mas itu ada juga tahun sebelum ke negara lain atau sebelum ke Nigeria di Tripoli ada juga fenomena unik itu banyak fotonya di internet kalau mau lihat. apa tuh mas gimana Jadi gimana kalau ya butchery pedagang daging ya. heeh. Kalau di Tripoli, di Libya itu pedagang daging, itu biasanya di tokonya Mm-mm. itu digantung leher dan kepala unta. Onta ya Unta, jadi lehernya oh sama kepalanya gitu digantung biasanya. oh gitu Aku oh tanya sama teman di Libya, nanya dong, itu kenapa ya leher sama kepala unta dipajang? terus Bukannya malah malah membuat orang dibilang enggak, itu menunjukkan bahwa daging di situ itu fresh. oh Misalnya ontanya masih muda, fresh. Jadi dia itu untuk promosi sebenarnya. oh untuk promosi Nggak tahu ya, aku belum pernah makan kepala atau lehernya, tapi aku nggak tahu di Libya perasaan belum pernah aku selama tinggal di situ nggak lama oh juga, aku 1 tahun aja. Aku malah Tapi nggak ada tahu ini apa bisa dimakan daging unta. Bisa ya? daging unta bisa. Di Oh, Saudi juga dimakan. Di dimakan ya. di Libya. Kalau di Nigeria ada yang aneh-aneh nggak yang pengalaman Wah, daging?
Kalau daging ya di sana ini burung-burungan unggas gitu. Kalau di Ya. suka kan kita hutan kan tempatnya kan. Kalau liar-liar ditangkap terus mereka panggang, Oke, nggak mereka oke. goreng gitu. Itu selalu. Terus yang paling lucu tuh ini dia bilang rabbit, Mas. Tapi itu Kelinci. bukan kelinci. Itu grass Oh, bukan cutter. Itu tuh kelinci. kayak tikus. Tapi dia Grass cutter. grass Oke. cutter, iya. Nah, itu tuh besar segede gini, gede kayak 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 kita bilangnya kalau saya orang bilangnya itu tikus, tapi orang sana bilangnya rabbit. Nah, sama orang lokal tuh dimakan, Mas. Itu kayak kapibara itu kali ya Kayak kapibara di tapi Amerika kulitnya Selatan, tapi kecil. ya lebih besar, lebih Oh, kecil ada sedikit. buntut. Ada buntutnya tinggi panjang gitu. Tuh ke belakang gitu. Oh, coklat atau Coklat, coklat atau coklat, hitam? coklat, Oh, coklat. coklat. Nah, Oke. dia tinggalnya di bawah tanah gitu. Nah, yang lucunya itu kalau rumah kita ada si grass cutter itu hidup di situ, berarti rumah Nah. kita itu aman dari ular, Mas. Oh, kenapa? Karena ular kan makannya si grass cutter itu kan. Kalau Ah, misalnya sampai si grass cutter bisa hidup nyaman di halaman kita, oke. berarti Berarti nggak ada ular dari ular. situ. Nggak ada Tapi itu. kalau kita nggak ada grass cutter, berarti kayak kayak groundhog kali kalau di Amerika ya. Ya, bisa bilang gitulah. Bisa bilang. Rodent dia, rodent toh. Mamalia atau rodent? Mamalia kayaknya sih. Aku juga nggak tahu. Cuman ya pokoknya di tempatku tuh rumahku tuh cul-de-sac di sana tuh. Ah. Belakangku itu sedikit hutan lah. Kadang-kadang aku takut juga ada ular keluar gimana gitu. Tapi kalau malam-malam tuh banyak sekali orang lokal ke situ mau coba nangkep terus ada yang dibawa pulang gitu, Oh, ditangkap. nangkepin grass cutter ini. Iya, Udah pernah nyobain dagingnya enak nggak di berani kamar. gue, nggak berani. Tapi mungkin waktu gue ke Rick gitu kan lagi jalan darat gue lapar makan di pinggir jalan mungkin gue makan juga gue nggak tahu lah tapi Oh ya, mungkin oke dia lah. nggak tahu. Kayak Soalnya apa namanya bush meat bushmeat gitu lah, ya something bushmeat. Ya. mystery meat lah. Ya, Ya, soalnya aku oke. bilang sama supirku, anak buahku, kalau kita lagi jalan ke field kan, kalau Rick darat gitu kan, suka makan di pinggir jalan gitu kan, sama kru gitu kan. Aku bilang, lu jangan bilang makan apa, gue makan dulu nanti mungkin 2-3 bulan lagi lu baru lu boleh cerita makan apa, kalau enggak gue bisa muntah, gue bilang. Tapi begitulah apa pengalaman dongeng permiyakan kadang-kadang ya pengalaman unik dalam hal dalam tinggal di satu tempat tertentu. Tapi kita sama-sama mengalami bahwa yang namanya makanan itu memang pemersatu Betul, manusia. betul, Jadi betul, betul. salah satu keunikan selalu bisa diceritakan tuh soal makanan. Makanan, ya. Sip. Oke, lanjut tonton. Jangan lupa like and subscribe. Itu aja yang penting, like and Oh subscribe. iya betul. Terima kasih yang sudah subscribe. Yang lain notifikasi, subscribe sama like buttonnya jangan lupa dong.